Aku terluka, kita terluka, dan ingin sembuh. Bahagia dan luka tak bisa dipisahkan dalam hidup ini. Saat bahagia, kita bisa melupakan luka. Saat terluka, kita bisa melupakan kebahagiaan apa yang pernah kita alami. Suka dan duka punya waktu sendiri untuk menyapa tanpa permisi. Begitu pula saya, wanita yang punya cerita sendiri. Begitu pula Anda. Hidup penuh dengan rahasia dan keajaiban. Saya, Zeda Salim, single parent, single mom, berusaha untuk tetap tegar di tengah luka yang tak pernah sembuh. Bagi saya, cinta itu suci dan harus dijunjung kesuciannya. Karena pada saat pasangan mengkhianati, hati ini sangat terluka. Karena ketulusan dan pengabdian diabaikan dan tak ada harganya. Tahukah Anda, sakit fisik jika dibiarkan memang akan memburuk. Tapi luka batin yang dibiarkan pun juga akan berakibat fatal. Semakin parah, menimbulkan komplikasi, bahkan bisa berujung pada kematian. Bunuh diri misalnya. So, jika kita mengalami hal ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama, saya terus berusaha menyembuhkan luka, emotional healing. Dengan cara apa? Yaitu lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Banyak berdoa, berikhtiar ke dokter, psikolog, psikiater, hipnoterapi, menjalani terapi, mencari kesibukan yang positif, dan ikhlas menerima keadaan. Saya terus berusaha untuk sembuh. Entah sampai kapan. Bisa Anda bayangkan, apakah mudah berlari dalam kondisi cacat, terluka? Apakah mudah untuk bangkit, tegar, kuat menjalani hidup saat hati kita tercabik-cabik? Apakah mudah? Itulah yang saya rasakan. Yang kedua, saya terus memperbaiki diri. Dengan cara apa? Perbanyak bersyukur dan belajar ilmu sabar. Sabar itu bukan diam, bukan pesimis, pasif dan skeptis, atau menyerah pada keadaan. Sabar itu berjuang, menunggu dengan menyerahkan segala luka hati kita pada Tuhan. Naif jika kita tidak menginginkan pembalasan, karena sejatinya pembalasan adalah bagian dari keadilan. Siapapun mereka yang telah menyakiti kita, cukuplah Tuhan yang membalas. Kita hanya cukup menunggu, berdoa, duduk manis, menerima kenyataan, nikmati hidup dengan rasa syukur, dan jika beruntung, Tuhan akan mengizinkan kita melihat sendiri pembalasan orang-orang yang telah melukai hati kita dan menghancurkan hati kita. Itulah makna sabar.